Halo adik-adik, juga papa mama, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Yeni dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Alkitabnya boleh dibuka dan disimak bersama dengan papa mama. Kisah Para Rasul 1, kita akan membaca bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca ya, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik serta papa mama yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 40 hari, maka di hari yang ke-40 itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, Andreas, dan teman-temannya agar mereka setia melakukan firman Tuhan dan tugas yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dijelaskan juga di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dijelaskan agar para murid pergi memberitakan kabar keselamatan, berita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada banyak orang. Murid-murid mendengarkan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik dan papa mama, Tuhan Yesus memberkati para murid, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari itu sampai akhirnya awan menutupi Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa lagi melihat. Kemudian ada dua orang dengan pakaian yang sangat putih dan ternyata mereka ini adalah betul sekali malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mereka mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi yang kita baca, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Untuk apa adik-adik Tuhan datang kembali? Tentu saja untuk menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Seperti kita ketahui bersama, Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan bahwa Dia berasal dari surga, dan jika tugasnya sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan
akan kembali lagi ke surga, ke rumahnya. Ini juga dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 16. Surga adalah tempat tinggal Allah. Jadi kita bisa jelas mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ketika Dia harus menghapus dosa kita semua, Dia turun dari surga, meninggalkan surga. Setelah tugasnya selesai, maka Tuhan Yesus kembali lagi pulang ke rumahnya, ke surga. Di surga, Tuhan Yesus bersama dengan para makhluk surgawi termasuk juga malaikat. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Di surga Tuhan juga menyiapkan tempat yang sangat indah untuk kita semuanya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita nanti benar akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Namun sekarang kita masih ada di dunia ini. Itu sebabnya para murid diajar oleh Tuhan agar mereka memberitakan kabar keselamatan atau menyampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, sehingga semakin banyak orang yang percaya, termasuk adik-adik, papa mama, juga Kak Yeni dan banyak teman-teman kita di tempat yang lainnya. Jadi selama kita masih ada di dunia, kita pun sudah bisa mengalami atau menerima surga itu, yaitu bahwa kita tahu Tuhan selalu ada di hati kita, menemani kita, dan Tuhan memberikan jaminan atau janji kita nanti pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun yang kita lakukan selama ada di dunia ini adalah melakukan perbuatan benar sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Ya, senang membantu papa mama di rumah, rajin belajar, apalagi senang baca Alkitab, termasuk rajin beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan. Jadi di rumah Tuhan atau di rumah kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Waktu sekolah kita juga menjadi anak yang rajin. Papa mama juga bekerja dengan baik. Bahkan kalau ada orang-orang, teman-teman kita yang sedang dalam kesulitan, kita juga menolong, membantu, memberikan makanan mungkin, berbagi mainan, mendoakan, dan lain sebagainya. Sampai suatu saat nanti, Alkitab mengatakan masing-masing kita memang akan meninggal dunia, tapi juga Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus selama ada di dunia, kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat wajah Tuhan, kita bisa bermain dengan Tuhan, kita akan senang selama-lamanya di surga. Itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, agar kita melakukan perintah Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita melalui para rasul, dan saat ini kita bisa membaca dan mempelajarinya dari Alkitab. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Yesus memberkati adik-adik, papa, mama, dan kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih.